Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalkan nama saya Dimas Hasbi Prayuda. Di sini kita akan belajar bagaimana kita akan membuat sablon kaos, teman-teman. Nah, seperti teman-teman yang lihat di belakang, ya, ada dua mesin, ya. Di sini adalah mesin cutting, ya, di mana kita pakai untuk membuat proses sablon nanti, ya. Dan di sebelah kiri saya, di sini, ini ada namanya mesin DTF, ya. Walaupun dia ukurannya versinya lebih kecil, ya, tapi di sini untuk cetak DTF kita menggunakan mesin DTF seperti ini, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya teman-teman, nah bagaimana kita akan membuat sablon kaos itu nanti teman-teman kita akan mulai dari awal, dari nol ya. Pertama kita akan pengenalan bahan dulu, cara kerja desain, cara kerja mesin, dan nanti kita baru akan proses cetak hingga sampai kita proses finishingnya. Nah di sini teman-teman saya sudah jelaskan tentang mesin, di sebelah ada mesin cutting dan di sebelah ada mesin DTF. Nah selanjutnya teman-teman di sini saya akan menjelaskan apa sih yang perlu kita siapkan untuk kita mencetak sebuah kaos ya. Nah, di sini teman-teman bisa ikuti saya sedikit. Ya, di sini ada berbagai macam model kaos ya, teman-teman. Di sini ada dua jenis kaos yang kita gunakan. Nah, yang pertama, teman-teman, di sini ada model kaos polosan ya, dan polosan ini adalah bahan yang kita perlukan untuk membuat sablon kaos ya. Dan di sini di tangan kanan saya warna merah ini adalah model kaos dengan menggunakan bahan cotton combat 24S, dan sedangkan di tangan kiri saya yang warna biru ini adalah model kaos dengan cotton combat 30S ya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah di mana tingkat ketebalan bahannya saja, teman-teman. Jadi kalau 24S ini lebih tebal daripada yang 30S ya. Jadi teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan ya. Otomatis harga pun juga berbeda. Ya, ini sedikit lebih mahal dan ini pun lebih murah ya. Tinggal teman-teman ukur sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Teman-teman ini menggunakan pakai bahan di mana. Overall semua bahan bagus dan ini semua enak dipakai ya. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan keinginan ya. Nah, ini kita bahan menggunakan dua jenis kaos yang berbeda dari segi bahan ya, 24S dan juga 30S. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini setelah kita memiliki bahan kaos polos ya, kita akan melanjut ke dalam proses desain ya. Kenapa? Karena kaos itu adalah kita menggunakan sablon, di mana sablon itu kita desain dulu sebelum kita cetak ya. Jadi kita perlu namanya proses desain. Nah, bagaimana kita proses desainnya nanti teman-teman bisa lihat bagaimana cara saya untuk mendesainnya ya. Stay tune terus di video ini kita akan belajar desainnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ya. Kita lanjut untuk bagaimana cara proses untuk pembuatan sablon cutting ya, dimana kita akan menggunakan mesin cutting nanti untuk dalam sablon cutting ya. Jadi kita akan desain dulu untuk tulisan di sablon cutting ya, karena cutting ini ada berfungsinya untuk teman-teman nanti membuat desain yang dimana desain itu akan dicetak di bahan yang namanya bahan polyflex atau bahan PU ya. Jadi nanti teman-teman di sini bisa lihat nanti bagaimana cara proses cetaknya di mesin cuttingnya ya. Tapi sebelum kita proses cetak, kita akan desain dulu tulisannya untuk kita proses di mesin cutting ya. Jadi kita akan kasih tulisan yang namanya adalah ini ya teman-teman, one team. Nah, ini adalah tulisan yang mau kita pakai teman-teman, namanya one team. Nah, ini saya kasih tulisan Arial Black. Nah, begini teman-teman. Nah, ini adalah tulisan one team yang mau kita gunakan di dalam mesin cuttingnya nanti. Nah, ini tulisannya cukup mudah teman-teman. Jadi ini hanya tulisan satu warna, di mana nanti kita akan buat di mesin cuttingnya. Nah, jadi hanya tulisan saja. Jadi kalau untuk mesin cutting itu kita hanya tulisan saja, di mana tulisannya cukup simpel, yaitu tulisannya one team. Nah, di mana nanti pada saat diproses cetak, tulisan hitam ini akan dirubah ya teman-teman menjadi warnanya yang tidak ada, jadi transparan ya. Jadi warnanya kita akan rubah buat transparan. Nah, hanya meninggalkan sisa dari listnya. Kita kasih list warna hitam. Nah, seperti ini. Ya, nah di sini ini adalah tata cara untuk membuat sablon cutting. Jadi hanya dikasih list hitamnya saja. Jadi tidak ada warna pada apapun di desain sablon cuttingnya. Jadi hanya satu warna ya teman-teman, yaitu tulisannya tidak ada warna atau transparan, cuma dikasih list warna hitam saja. Nah di sini ya teman-teman sudah jadi, dan ini adalah sudah selesai dan kita siap untuk membuat sablon cuttingnya. Yuk sekarang kita proses cetak, bagaimana teman-teman bisa lihat nanti di proses cetaknya ya. Oke, siap, yuk kita lanjut. Oke teman-teman, tadi teman-teman sudah lihat ya sekilas kita ngedesain ya. Kita pertama yang kita desain itu adalah untuk desain cutting ya. Itu ada tulisannya one team, mana tadi sudah saya desain, teman-teman bisa lihat tadi ya. Nah selanjutnya kita akan proses cetak teman-teman. Nah ini kita akan menggunakan mesin cutting tipe Linotek ya teman-teman. Nah ini kita pakai mesin
Realtek tipe EC60. Kenapa? Karena ini hasilnya sangat bagus untuk kita membuat sablon cutting. Kenapa? Karena di sini dia bisa meng-cutting hingga kecilan 0,4 mm, jadi lebih kecil masih bisa ya. Jadi kita menggunakan mesin Rhinotek ini untuk kita membuat sablon cuttingnya. Nah di sini teman-teman, bahan sudah saya masukkan ya teman. Nah ini bahan yang kita gunakan adalah bahan polyflex. Nah seperti ini teman-teman ya bahannya. Nah di sini, nah ini bahan kita gunakan untuk mesin cutting ini. Nah selanjutnya adalah kita pasang plastiknya atau kita bahannya sudah kita pasang ini teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman, ini bahan sudah kita pasang ya. Nah, jadi kita akan langsung proses cetak. Nah, cetaknya adalah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah pastikan teman-teman sudah memasukkan bahannya dan sudah lurus ya. Kalau sudah, kita atur jarumnya. Nah, jarumnya di sini ini penting untuk teman-teman lakukan adalah teman-teman di sini harus melihat segi besarnya bahan ya. Jadi kalau bahannya dia di sini, otomatis jarum akan diletakkan di sini ya, teman-teman. Ini jarumnya ya, teman-teman. Nah, ini kita akan geser ke kanan. Kita letakkan di mana dia ada di bagian pojok setelah bahannya. Nah, seperti ini ya. Jadi supaya apa, teman-teman? Nah, di sini nanti supaya adalah saat proses cutting dia akan mulai dari pojok sebelah kiri ya. Itu adalah tata cara untuk menggunakan mesin cuttingnya. Jadi pastikan teman-teman terus memantau ya. Di sini kita akan coba kita cetak ya. Di sini sudah saya desain tadi ya, teman-teman. Nah, kita akan proses cetak langsung ya. Dan di sini langsung dia akan langsung mencetaknya. Nah, dia akan langsung bergerak. Oke teman-teman, tadi sudah selesai ya bagaimana kita membuat cuttingnya, dan ini sudah selesai. Kita akan melepaskan dari rollnya ya teman-teman ya. Ini kita lepaskan. Nah di sini teman-teman, saat kita menggunakan cutting, otomatis dia akan tercetak di bagian bahan polyflex ini ya teman-teman untuk cuttingnya. Dan di sini ini harus kita potong dulu. Nanti kita akan lepaskan bagian-bagiannya supaya nanti kan kelihatan hasilnya akan jadi seperti apa. Ya, jadi kita akan coba lepaskan dulu ya. Kita akan gunting ya. Jadi videonya akan skip sedikit ya. Oke. Oke teman-teman, dan inilah bahan yang sudah saya cutting tadi ya teman-teman ya. Jadi ini sudah saya lepaskan, sudah saya bersihkan ya. Jadi dia akan menjadikan tulisannya seperti ini. Dan ini pure hanya menggunakan tulisan saja seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah saya cutting dan ini siap kita tempel ya menggunakan mesin cuttingnya tadi. Oke teman-teman, nah ini sudah siap kita tempel di kaos dan kita akan proses kaosnya nanti. Oke. Masih ada satu lagi teman-teman, kita akan belajar bagaimana cara untuk mencetak menggunakan kaos DTF ya. Jadi kita akan coba desain juga dari awal seperti halnya sama menggunakan cutting ya. Jadi kita akan desain untuk kaos DTF selanjutnya. Oke teman-teman, baiklah, di sini saya akan mencoba untuk membuat desain ya teman-teman. Nah di sini kita akan ngebuat desain untuk di sablon DTF-nya ya. Jadi kita akan buat desain yang simple aja, yang nggak perlu susah-susah amat. Jadi di sini nanti saya akan buat sablon DTF-nya dulu ya teman-teman ya. DTF-nya dulu kita akan buat modelnya. Nah jadi teman-teman bisa perhatikan ya gimana saya ngebuatnya. Jadi ini kita menggunakan aplikasi CorelDRAW ya teman-teman ya. Di sini teman-teman boleh ngikutin kalau teman-teman suka dengan hasilnya nanti ya untuk dicoba ya. Oke, di sini saya akan mulai. Yang pertama saya akan lakukan di sini saya membuat sebuah lingkaran ya teman-teman. Nah seperti ini kita buat lingkaran. Ya, terus saya akan kecilkan. Ya saya kecilkan seperti ini. Saya duplikat. Nah seperti ini. Ya ada seperti kayak agak donat ya. Nah terus selanjutnya saya akan di sini akan saya kopikan ya teman-teman. Copy satu. Saya udah buka transformation. Di sini saya akan apply ya. Sorry, akan apply ke bawah. Saya apply. Seperti ini teman-teman ya. Ini saya besarkan lagi. Nah ini saya besarkan lagi, kita besarkan. Nah terus selanjutnya ini kita akan naikkan ke atas. Nah jadi dia ngebentuk seperti kayak angka 8 ya teman-teman ya, seperti ini ya. Nah ini ada kayak angka 8.
Seperti ini teman-teman. Nah, begini jadinya. Nah, selanjutnya kita kasih finishing terakhir ya teman-teman. Nah, ini finishing terakhirnya kita berikan font ya. Kita kasih tulisan font ya, karena ini menurutnya huruf angka 18 ya. Jadi kita kasih font, bisa kasih tulisan TH ya, biar tahu bahwa ini angka 18 tahun ya, 18 tahun. Nah, seperti ini. Nah, ini kita langsung kasih tulisan black ya. Begini. Ya, oke, kita tarik ke bawah sedikit ya teman-teman. Nah, begini. Terus kita kasih warna hijau. Terus kita kasih list ya, listnya angka 4 tadi. Nah, ini kita biar centang. Nah, ini teman-teman langsung ini, terus teman-teman tinggal oke. Nah, begini dan selesai ya. Nah, teman-teman ini sudah selesai ya. Nah, ini adalah model sablon untuk DTF-nya. Jadi di sini ada angka 18 ya teman-teman. Nah, 18 ini mewakilkan seperti kalau teman lihat ini angka 18 tahun ya. Ini ada dua warna, dengan warna hijau dengan warna orange ya. Nanti ini kita akan cetak menggunakan sablon DTF-nya. Ini untuk desain sablon DTF ya teman-teman. Jadi untuk DTF-nya ini sudah selesai. Oke, siap, mantap. Ya, kalau gitu nanti kita langsung lanjut ke proses cetaknya. Dimana nanti kita langsung proses cetak, nanti teman-teman bisa lihat hasil jadinya akan menjadi seperti apa. Yuk. Oke teman-teman, mungkin tadi teman-teman sudah lihat ya bagaimana saya untuk proses desain untuk sablon DTF-nya ya. Itu adalah bentuk angka 18 ya, dimana itu akan memperingati 18 ya teman-teman. Jadi itu saya sudah setting di dalam DTF-nya tadi, dan tadi sudah saya masukkan dalam proses cetak. Jadi di sini sudah selesai saya cetak ya teman-teman. Ini adalah mesin DTF ya untuk mencetak yang tadi yang saya desain itu adalah seperti ini teman-teman. Ini sudah saya potong dan ini sudah selesai ya. Ini adalah hasil dari sablon DTF teman-teman. Nah, ini adalah sablon DTF yang dimana kita akan gunakan nanti kita mix sama desain cuttingnya ya. Tadi ada desain cutting tulisannya one team ya teman-teman. Nanti kita akan mix dimana kita akan masukkan kombinasi dari sablon DTF dan juga sablon cuttingnya. Untuk gimana? Untuk di sablon kaos kita nanti. Oke. Selanjutnya adalah tinggal proses terakhir teman-teman. Kita akan langsung mulai ngepres untuk di bagian kaosnya supaya apa? Supaya sablon ini akan menempel di kaosnya. Ya, bagaimana cara ngepresnya? Yuk kita sekarang ikut saya untuk ngepres bagian. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya ya. Di sini strukturnya dari saya. Kita akan coba ngepres ya. Ini sudah dapat dua bahan sablon yang berbeda ya. Di sebelah kiri saya ini ada sablon cutting, yang di sebelah kanan saya ini adalah sablon DTF. Kita akan coba press menggunakan mesin press. Di sini ada sebelah kanan, sebelah kiri saya ya. Ini mesin pressnya teman-teman, dan ini sudah ada bahan kaos ya teman-teman. Saya akan tunjukkan bahan kaosnya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini teman-teman, bahan kaos yang saya gunakan ini adalah bahan kaos tipe 24S. Kenapa? Karena di sini bahannya lebih tebal daripada 30S ya teman-teman. Jadi lebih nyaman menurut saya untuk saya gunakan. Jadi saya di sini menggunakan bahan 24S. Oke teman-teman. Nah, di sini teman-teman cara-caranya adalah pertama kita akan masukkan dulu ke dalam kaosnya, ke dalam pressnya teman-teman. Jadi kita akan masukkan dulu seperti ini teman-teman. Nah, oke ya. Nah, setelah itu kita tata, kita masukkan dalam desain kita ya. Ini yang sudah kita pasang di sini ya. Nah, di sini kita atur seperti ini teman-teman. Nah, atur ke posisinya teman-teman ya. Pastikan posisinya sudah pas dan juga tidak miring ya. Kalau sudah, kita tempel terakhir yang gambar cuttingnya. Nah, ini desain cuttingnya seperti ini. Nah, oke. Nah, ini teman-teman hasilnya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti kita akan langsung tutup pressnya. Ya teman-teman, kita akan langsung tutup pressnya. Nah, ini kita tutup, sudah lurus ya. Kalau sudah lurus, kita akan press langsung. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada timer dan nanti di sini akan kita lepas setelah timernya berbunyi. Nah, jadi kita akan tunggu sampai dia timernya berbunyi teman-teman. Setelah itu baru kita lepaskan. Oke, tunggu. Nah, udah bunyi seperti ini teman-teman, timernya sudah berbunyi, tandanya kita harus melepaskan pressnya ternyata
sudah kita panaskan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, ini langsung kita keluarkan ya. Dan ini jangan kita buka dulu, tapi kita harus angin-anginkan dulu ya. Supaya apa? Supaya dia tidak lepas saat kita lepas plastiknya ya. Jadi pastikan teman-teman setelah ini sudah selesai, ini kita akan angin-anginkan dulu selama 1 menit sampai 2 menit ya. Ya, jadi ini saya angin-anginkan dulu, nanti kita akan coba buka ya. Oke. Nah, oke teman-teman, ini sudah dingin ya. Ini sudah saya pegang, sudah dingin, dan ini sudah siap kita coba lepas ya teman-teman ya, supaya dia menempel sempurna. Oke, coba kita lepas ya. Yuk kita lepas sini. Nah, ini kita akan lepas dulu yang pertama dari desain cuttingnya. Kita coba lepas. Nah, tuh teman-teman ya, tuh sangat mudah sekali yang lepasnya. Tuh ya. Nah, tuh jadi langsung nempel seperti ini dan sisa bahan marknya saja. Nah, sini bahan masking ya namanya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah hasil dari yang sablon cuttingnya. Nah, ini adalah sablon DTF-nya. Kita coba akan lepaskan juga ya, pelan-pelan ya. Gak usah buru-buru, penting dia nempel ya teman-teman ya. Jadi perhatikan teman-teman, jangan buru-buru untuk melepasnya ya. Pastikan dia sudah dingin dan juga tinggal kita lepas. Nah, ini sudah tuh. Sangat mudah sekali teman-teman tuh. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, oke, nih teman-teman bisa lihat ya, bahwasannya ini sudah jadi teman-teman ya, dan ini sudah menempel dari 2 bahan yang berbeda. Yang pertama adalah yang ini sablon DTF, dan ini adalah sablon cuttingnya. Nah, seperti ini. Nah, jadi mau teman-teman cetak menggunakan DTF atau cutting disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat hasilnya seperti ini ya. Ini selesai ya teman-teman, dan selesai, dan ini siap kita pasarkan ya. Jadi teman-teman gampang banget untuk membuat sablon baju, apalagi dengan teknologi yang sekarang yang sangat modern banget, dimana ada sablon DTF dan juga ada sablon cutting ya. Teman-teman bisa pilih mau pakai yang mana ya. Oke. Oke teman-teman, itulah tadi sekilas ya teman-teman, bagaimana kita tadi belajar bagaimana kita membuat sablon kaos ya. Kita menggunakan sablon cutting dan juga ada sablon DTF ya. Mungkin itu aja teman-teman dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata dalam pengucapan ataupun dalam perilaku. Terima kasih yang telah menonton. Saya akhiri. Saya pamit undur diri di Mas Bipra Yuda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.